Hi Quiperians, how are you? We're back in our new video for UN SMP preparation course with me, Miss Indah. Okay, how are you doing? How is your UN preparation? Hope it's fine ya. Nah, sebelumnya kalian sudah membahas mengenai specific information dan close reading. Sekarang kita akan mempunyai pembahasan baru nih. Tim Kuiper Video sudah melihat soal-soal mana saja nih yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul kali ini kita akan bahas yaitu tentang topic and main idea. Oke, topic and main idea ini sering muncul di semua teks, tapi terutama pada UN dia muncul pada descriptive text, procedure text, narrative text, recount text, dan report text ya. Nah, kita cek dulu ya satu-satu example-nya. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat dari buku catatan yang kalian sudah download, ini adalah contoh dari recount text ya. Pertanyaannya, untuk pertanyaan topik and main idea dari recount text ini, what does the text tell you about? For number 1, and then for number 2, what is the main idea of the second paragraph? Oke, perhatikan dulu pertanyaannya. The next text. This is about ojek motorcycle taxi ya. This is descriptive text, okay? You can read it in your textbook, okay? Next, this is the questions. Kita lihat number 3, what is mainly discussed in the text? And number 4, what is the main idea of the text? Jadi seperti itu pertanyaannya untuk teks yang kedua. And then we move on to the third text. Ini teks yang ketiga. Ini descriptive text ya, about my grandfather. Oke, cukup panjang tapi jangan khawatir, nanti kakak kasih tips-tipsnya untuk mencari topiknya ya. Kita lihat pertanyaannya. Number 5, what does the text tell us about? And then number 6, what is the main idea of the text? And then one more, what is the main idea of paragraph 2? Nah, kalian sudah lihat ya pertanyaan-pertanyaan dari teks-teks tersebut. Kalian bisa mencirikan nggak nih pertanyaannya kalau topik atau main idea itu kayak gimana sih? Di sini kakak sudah tuliskan pertanyaannya, kalau ada teks dan menanyakan topik and main idea, yang pertama dia pasti menanyakan topiknya ya. Lalu main idea-nya. Nah, bedanya apa sih antara topik and main idea? Topik itu jawabannya biasanya berupa word or phrase. Nah, kalau main idea jawabannya berupa sentence. Ya. Nanti kalian akan lihat nih perbedaannya dari pilihan jawabannya, oke? Selain menyebutkan topik and main idea pada pertanyaan, akan ada tell you about dan mainly discuss. Jadi kalau ada pertanyaan ini, terus nggak ada kata topik and main idea-nya, kalian jangan khawatir, ini tentang topik and main idea, tetap sama ya. Nah, topik and main idea ini dibagi menjadi dua pada pertanyaan. Bisa mengenai teks, bisa juga mengenai paragraf. Ya. Jadi terkadang menanyakan topik or main idea of the text, terkadang menanyakan topik and main idea of the paragraph. Oke? Nah, terus kalau menemukan pertanyaan seperti ini, gimana cara jawabnya ya? Kakak kasih tips nih. Nah, tips ini adalah super kalian. Yang pertama kalian harus lakukan adalah read the questions ya. Nah, setelah read the question, kalian pasti udah tahu tuh, oh yang diminta adalah main idea of text atau yang diminta adalah paragraf, main idea dari paragraf. Nah, kalian fokus ke sana ya. Nah, terus yang kalian harus lakukan berikutnya adalah scanning. Kakak ingatkan lagi ya, scanning itu membaca secara detail. Membacanya harus cepat, jangan kelamaan, oke? Nah, scanning ini untuk mencari
awal teks atau paragraf. Jadi kalau misalnya diminta topik atau main idea dari teks, ya kalian baca teksnya. Kalau diminta main idea dari paragraf 2, kalian hanya fokus ke paragraf 2 saja ya. Nah, lalu scanning juga, misalnya kalian nggak mendapatkan nih di awal teks kayaknya masih bingung. Kalian bisa scan kata atau frasa yang dominan. Maksudnya dominan itu adalah yang sering muncul pada teks. Nah, misalnya kayak tadi ada mengenai ojek. Ya berarti penjelasannya banyak kata ojek, 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 ojek gitu ya. Lalu terkadang ada judul nih. Ada judul yang menyertai teks, tapi pada UN itu agak jarang ya. Nah, kalau ada judul, kalian juga bisa merelate, mengkoneksikan antara judul dengan main idea itu, karena judul itu biasanya merepresentasikan isi teks, seperti itu. Oke? Mungkin sekarang masih bingung nih, kita langsung coba ya. Kita langsung coba aplikasikan tips-tips dari kakak tadi ke teks soal, oke? Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini about my last summer holiday. About my family and I spent one night in the countryside. This is again recount text taken from tryout UN Bahasa Inggris SMP tahun 2014-2015 ya. Nah, setelah kalian baca teksnya, kita lihat nomor 1. What does the text tell you about? Nah, tell you about nih, berarti, oh itu tentang topik and main idea. Nah, kita lihat tips kakak yang pertama, awal teks atau paragraf. Kita langsung lihat awal teksnya ya. Last summer holiday, my family and I spent one night at the countryside. Nah, setelah kalian baca, isinya tentang itu pastinya ya. Kita lihat pilihan jawabannya. It tells about beautiful house at the countryside. Apakah itu tentang beautiful house? Spending holiday at the countryside? Watching TV in summer holiday? Or describing a happy family? Oke. Tadi di awal teks tentang holiday dan countryside ya. Jadi jawabannya untuk number 1 is B. Oke. The next one. What is the main idea of the second paragraph? Nah, di sini ada kata second paragraph. Jadi kalian harus fokus pada paragraf kedua, oke? Kita lihat teksnya lagi. Paragraf kedua, ini 1, ini 2. Ya, kita baca paragraf kedua. Ada first we made a fire in front of the house. Then we sat around the fire and sang a lot of songs together. Sampai finish, sampai selesai kalian baca paragrafnya. Nah, kalian dapatkan tidak di awal paragraf jawabannya, ya. Nah, di sini pilihannya there are reasons, ada reason. Kira-kira paragraf 2 itu setelah kalian baca, apakah tentang reasons atau alasan mereka ke countryside? Tidak ya. Nah, tadi di paragraf 2 ada made a fire, bikin api unggun nih. Lalu sat around the fire, jadi duduk di sekeliling api unggun. Nah, berarti itu tentang kegiatan ya. Lalu ada juga we came into the house and had dinner. Itu kegiatan-kegiatan mereka ya. Jadi kita bisa lihat di pilihan jawabannya. There are some kind of feeling, bukan ya, karena isinya kegiatan nih. Feeling itu perasaan, tidak ada mengenai perasaan. Lalu benefit, benefit itu, there are some benefit, benefit itu keuntungan. Tidak ada menjelaskan keuntungan pada paragraph 2. And then the D, option D, there are some activities. Nah, activities ini artinya kegiatan Kuiperians. Jadi jawabannya adalah D, oke, for number 2. Jelas ya? Let's move on to the next text, okay? The next text is about ojek or bahasa kerennya nih motorcycle taxi, okay? And then di sini kita bisa lihat, baca ya questions-nya. Kita baca dulu questions-nya. What is mainly discussed in the text? Tadi kakak sudah jelaskan ya, teksnya itu tentang ojek. Ojek itu apa sih? Motorcycle taxi. Nah, langsung ketemu nih, jawabannya adalah
B ya, option B, motorcycle taxi. Dan kata ojek yang juga bersinonim dengan motorcycle taxi disebutkan berulang-ulang pada teks nih, Kuiperians. Kalian bisa perhatikan teksnya ya. Lalu number 4, what is the main idea of the text? Nah, tadi bentuk pertanyaannya what is mainly discussed itu optionsnya atau pilihan jawabannya berbentuk frasa. Housing complex, motorcycle taxi, alternative transportation, people's initiative itu adalah frasa ya. Lalu di sini ada dicari main idea of the text. Tadi kakak sudah jelaskan ya, main idea itu biasanya berbentuk sentence pada optionsnya. Oke? Nah, ini sentence nih, jadi agak panjang. Nah, tadi sudah kalian dapat ya tentang motorcycle taxi. Nah, kita lihat pilihan jawabannya satu-satu ya. Housing complex began appearing in Jakarta. Kok tentang housing complex? Berarti bukan ya. Lalu motorcycle taxi starts to appear in Jakarta. Lalu ada lagi option C, there are some alternative transportation. Kok tentang alternative transportation? Sedangkan teksnya fokus kepada ojek atau motorcycle taxi tadi ya. Yang D, ojek service creates people initiative. Mungkin jika kalian bisa lihat tentang people's initiative memang disebutkan, tapi itu bukan poin dari keseluruhan teks. Jadi, untuk number 4, the answer is B. Oke? Gimana? Jelas ya? Kita lanjut lagi ke teks berikutnya. Teks ini agak panjang ya. Teksnya agak panjang, tapi kalian lagi-lagi ingat tadi kakak bilang untuk topic and main idea fokusnya ke awal teks atau paragraf dan kata atau frasa yang dominan. Oke? Nah, kita lihat pertanyaannya dulu, because the first step that you need to do is read the questions. Oke? What does the text tell us about? Oke, kalau ada tell us about ini berarti nyari topik nih. Nah, teksnya ini tentang my grandfather. My grandfather itu namanya siapa? Deskripsinya bagaimana? Terus my grandfather itu kayak gimana sih orangnya ya? Jika kalian sudah baca, nah teks ini seperti itu isinya. Kita langsung lihat an old grandfather, optionnya yang A, an old grandfather. Apakah itu tentang seorang kakek, old grandfather? Tidak spesifik ya, sedangkan pada teks disebutkan about my grandfather. My-nya itu siapa? Ya pasti penulisnya karena dia yang share, oke? So, let's see. A very good teacher. Bukan good teacher. Elementary school teacher, bukan tentang school teacher, tapi fokus ke my grandfather. And then let's see the option D. Tadi kakak sudah jelaskan kata my itu siapa sih? My itu adalah writers ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah D, the writer's lovable grandfather. Jadi jangan terkecoh pada options nih, ada A, ada D, dua-duanya ada kata grandfather. Tapi kalian harus lihat spesifik atau tidak. Nah, di situ kan spesifik pada teks, spesifik pada writer's grandfather. Jadi jawabannya adalah D. Oke? Next, number 6. What is the main idea of the text? Ketemu lagi nih, main idea. Nah, main idea ini berbentuk sentence ya. Jadi, kita bisa lihat optionsnya satu-satu. An old grandfather must not work anymore. Jika kalian perhatikan teksnya, memang ada tentang must not work. Dia tidak bekerja lagi. Lalu, yang writer's grandfather is a very good teacher, ada, tapi itu adalah detailsnya. Yang C, elementary school teacher is the writer's grandfather, tidak ya. The D, the writer loves her grandfather. Itu adalah jawabannya karena kalian bisa lihat dari awal teks. Someone that I admire. Admire itu artinya sama dengan love. Oke? Next, yang terakhir adalah what is the main idea of paragraph 2? Paragraph 2, kita fokus ke paragraph 2. Paragraph 2 ini jika kalian perhatikan tentang my grandfather is a hard worker.
Lalu kita lihat optionsnya. Ada nggak nih my grandfather dan hard worker? Ada? Ada nih, langsung ketemu di option C. Oke, jadi jawaban untuk number 7 is C. Oke, gimana? Kakak ulang lagi ya. Untuk menemukan topik dan main idea, pertama read the questions. Itu yang paling penting. Lalu scan. Scan nyari apa? Nyari awal teks atau paragraf. Jadi tergantung pertanyaannya. Lalu carilah kata-kata yang dominan, yang paling banyak muncul. Dan jika ada judul, kalian bisa mengkaitkan topik dengan judul. Oke, gimana? Jelas ya? Mudah-mudahan penjelasan kakak tadi bisa membuat kalian menaklukkan soal-soal UN. Ya, semangat, practice makes perfect. Jangan lupa terus latihan. I'll see you again in the next video. Salam Kuiper.